Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Trafifa, NIM 19.18048. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proyek saya, yaitu aplikasi desain interior. Nah, daftar isi dari tugas proyek yang akan saya presentasikan yaitu pertama latar belakang, kemudian tujuan, kemudian tampilan web dan program, dan penutup. Latar belakang sekaligus tujuannya yaitu aplikasi berbasis web ini memudahkan perusahaan untuk mempromosikan dan menekan biaya percetakan seperti brosur dan majalah, mengingat pada masa pandemi ini kebutuhan untuk konsultasi secara langsung dibatasi, maka media website adalah alternatif yang bisa digunakan sebab dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Serta adanya web ini, produk dari perusahaan dapat dijangkau dari berbagai kalangan dan untuk mengupdate desain interior rumah impian. Langsung saja ke tampilan awal adminnya, yaitu bisa dilihat di sini. Ada tampilan yaitu admin Yaya Interior. Di sini ada tulisan silakan login, dan ini adalah username dan password dari admin yang telah didaftarkan. Jika tidak mempunyai akun atau belum mempunyai akun, silakan create an account. Ini bisa langsung kita lihat di tampilan webnya. Nah, di sini jika sudah mempunyai, maka akan tercatat langsung di database-nya. Gitu, di database-nya di sini bisa kita lihat bahwa akan dicatat password dan username-nya, dan kita bisa sign in. Nah, di sini user bisa dilihat berbagai macam isinya. Nanti pokoknya di sini akan dicatat untuk nama-nama dari adminnya. Kemudian kita lanjutkan yaitu di dalam program di sini kita bisa juga lihat secara langsung di admin. Nah, di sini admin. Di sini bisa dilihat ada login page, yaitu login admin Yaya Interior, pakai form, kemudian bisa disubmit, dan jika tidak mempunyai akun akan di create akun, kemudian jika lupa password akan forgot password, begitu. Oke, selanjutnya yaitu tampilan awal user. Nah, untuk tampilan awal user akan diberi tampilan seperti ini, dimana ini adalah nama dari desain interior sendiri, kemudian ada query cari, kemudian ada home, menu, about us, dan ini adalah tampilan halaman awal yang akan menyambut user jika mengunjungi web. Lebih jelasnya kita dapat melihat di sini. Nah, di sini. Kemudian saya jelaskan saja di webnya. Kemudian ada menu services atau pelayanan yang disediakan, yaitu ada painters, konsultasi desain, dan remodeling. Kemudian katalognya bisa melihat paket-paket. Paket di sini ada paket konsultasi rumah minimalis, paket konsultasi dapur minimalis dengan harga dan stok yang sudah ada. Kemudian bagaimana kalau kita ingin melakukan reservasi? Nah, jika misalnya akan mengambil paket konsultasi rumah minimalis, silahkan langsung klik reservasi now, isi nama, misalnya di jalan, langsung saja. Kemudian payment, kemudian nama usernya Toto. Nah, di sini kenapa kita beri 2 kali? Karena username akan langsung tercatat di sini, dan ini adalah sebagai query yang memvalidasi bahwa benar Toto adalah username dan nama yang akan digunakan. Bisa juga misalnya username-nya berbeda, tetapi nama reservasinya itu bukan Toto misalnya,
username-nya itu bukan Toto juga, jadi bisa kita konfirmasi dari username dan namanya gitu. Ketika kita sudah mengklik reservasi, akan muncul tampilan berhasil memesan. Kembali ke menu, kita akan kembali ke menu awal. Nah, di sini ada pesanan masuk. Kita bisa lihat pesanan yang masuk tadi, yaitu pesanan dari paket konsultasi rumah minimalis. Nah, ini kan ada diproses. Jika kita sudah selesai untuk memproses dari pesanan tadi, silakan klik selesai dan di sini akan ada history. Nah, history selesai. Nama Toto dengan harga sekian dan status selesai, seperti itu. Dan di sini juga disimpan di database-nya. Nah, ini sebagai yang terakhir tadi. Kemudian jika melakukan transaksi, nah akan dilihat juga. Atau kita masuk lagi ke dalam menu berikutnya, yaitu services. Di sini sama intinya seperti katalog tadi, bisa langsung dipesan. Tuh, bisa langsung dipesan dan direservasi. Dan di admin itu bisa melihat atau menambah, mengedit dan menghapus dari menu-menu services dan katalog. Seperti ini. Kemudian bisa juga ditambah, misalnya menunya konsultasi, upload fotonya, bisa kita upload foto inilah, stoknya tersedia, kategorinya services, harganya hanya ini, maka data akan langsung disimpan gitu. Jadi di admin itu bisa menghapus, mengedit, menambah, dan melihat. Di sini ada konsultasi sudah terlihat, maka juga akan disimpan nih di dalam menu di database. Seperti itu, konsultasi sudah kan, konsultasi sampai ke harga menu. Begitu. Untuk programnya saya memakai bahasa CI juga untuk beberapa konfigurasinya. Jadi di sini bisa dilihat jika di admin itu ada beberapa template dari menu, dari mengedit, tambah, transaksi dan lain-lain. Kemudian di outnya itu ada register dan login. Kemudian di user itu ada ketika pengambilan berhasil, indeks PHP dan semua log yang ada di sini. Kemudian di asset itu ada data table yang akan menyimpan tabel-tabel yang akan sudah disediakan di web. Kemudian image, di sini ada beberapa gambar yang akan dimasukkan ke dalam web tadi. Kemudian di sini JSON yang akan dipakai. Lib itu adalah library-nya, CSS, JS. All ini termasuk penyimpanan JSON dan CSS-nya. Kemudian di vendor itu ada beberapa bootstrap dan chart yang digunakan, serta font, timeline dan lain-lain. Kemudian ada foto juga. Nah, di sini juga foto disimpan untuk yang di user. Sistem di sini ada database, ada font yang digunakan, ada helper ini membuat array email dan lain-lain, buat captcha juga. Kemudian language yang akan dipakai, library-nya ada Catch, ada JavaScript dan Session, cukup banyak di dalamnya. Nah, di sini sudah. Jadi mungkin tampilan program yang saya dapat sampaikan itu seperti itu. Untuk kita lihat dari awal, saya ulangi lagi. Di sini ada interior, yaitu nama dari project yang sudah dikerjakan, yaitu kemudian ada tampilan home, menu, about us, dan query pencarian. Di sini juga ada landing page-nya, services yaitu sebagai pelayanan, dan katalog ini sebagai beberapa paket yang akan disediakan.
dan reservasi, serta di tampilan admin akan ditambahkan data menu, tambah menu transaksi yaitu data transaksi, kemudian histori transaksi, begitu. Dan di admin atau di SQL-nya itu ada menu, ada pesanan, ada transaksi, dan user yang masuk atau admin yang sudah masuk, begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah beberapa guide yang saya buat, yaitu program tampilan seperti itu yang sudah dijelaskan tadi. Nah, demikian untuk tampilan dari project saya sejauh ini. Jika ada kurang dan lebihnya, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.